peralatan sistem tenaga listrik tegangan menengah. Jadi di situ ada switchgear, pengaturan tegangan, dan otomasi jaringan. Nah, biasanya saya ngisi 2 sesi, ya. Sesi pertama itu mengenai switchgear, sesi yang kedua itu pengaturan tegangan dan otomasi jaringan atau yang biasa kita sebut sebagai SCADA, ya. Oke, sistem tenaga listrik, ya. Jadi sistem tenaga listrik itu ada 3 komponen utama sebenarnya. Ya. Pertama adalah generation atau pembangkit, kemudian dia ditransmisikan, ya, sistem transmisi, kemudian dia didistribusikan, sistem distribusi. Nah, distribusi ini ada yang tegangan menengah dan tegangan rendah, ya. Untuk tegangan menengah biasanya masih di cover oleh PLN, sistem 20 kV, ya. Untuk tegangan rendahnya dia masuk ke perumahan-perumahan residensial atau ke CI, commercial and industrial. Jadi pabrik atau gedung-gedung seperti itu. Nah, jadi ada 3 komponen utama sistem tenaga listrik, yaitu pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Nah, ini pembangkitan. Ini dulu kalau saya diajar oleh Pak Prof. Abdul Qadir, ya. Pembangkitan itu sumbernya ada yang dari air, uap, gas, angin, dari matahari, panas bumi, dan lain-lain. Ada yang ombak dan sebagainya, ya. Nah, dari sisi kepemilikan itu kita bagi menjadi 2. Kita sebut sebagai utility, ya. Utility itu adalah yang dimiliki oleh pemerintah. Kalau di Indonesia ya PLN, kalau di luar negeri misalnya di Malaysia namanya TNB gitu. Kemudian di Filipina namanya Meralco, ya itulah namanya utility. Nah, kalau Indonesia itu ada Indonesia Power atau IP, PJB Pembangkitan Jawa Bali, kemudian ada Tanjung Jati B dan Tanjung Jati A gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai utility. Ada yang dimiliki oleh private atau IPP kita sebut, Independent Power Producer. Artinya kalau IPP itu, si perusahaan itu akan menghasilkan energi listrik, jadi tidak peduli si konsumen ini atau PLN nanti membeli itu sumbernya dari apa, yang penting dia terima listrik itu sekian kWh itu sekian sen atau sekian rupiah gitu ya. Oke, itu pembangkitan. Kemudian transmisi. Transmisi ini ada 2, ya. Yang satu SUTET atau EHV, extra high voltage, dan yang satu lagi SUTT atau high voltage. Nah, SUTET di Indonesia itu ada 2, 500 kV. Ini ada di Jawa Bali. Jawa tuh sebenarnya, kalau Bali tidak sampai 500 ya, Bali itu hanya 150. Pulau Jawa itu 500 kV, ada backbone, ada 2 di daerah di jalur utara dan jalur selatan. Ya. Kemudian 275 ini yang sedang dibangun menjadi backbone di Sumatera dan Kalimantan. Ya. Nah, untuk SUTT itu ada 150 kV ini yang paling banyak di Indonesia dan yang 70 kV. Kemudian distribusi. Nah, distribusi ini ada 2 ya. Tegangan menengah, kalau PLN itu sistemnya 20 nominalnya 24 kV itu adalah maksimumnya ya, atau rapidnya. Nah, ada kasus-kasus khusus di mana sistem itu 33 kV. Contoh adalah pada waktu itu kami dapat proyek di Bintuni. Bintuni itu di Manokwari, Papua. Di sana itu ada tambang gas dari BP Tangguh. Jadi BP Tangguh itu memiliki kewajiban untuk melistriki penduduk di daerah Bintuni. Nah, dia sistemnya 33 kV. Nah, mau tidak mau, ya PLN harus menerima itu dengan 33 kV. Jadi ini ada kasus khusus saja. Nah, kalau swasta banyak, ada 3,3, 6,6, 12 kV, 13,8, itu terutama yang sistem-sistem yang mengadop ke Amerika, ya. 40,5 itu ada.
Nah, terus distribusi itu juga ada tegangan menengah, tegangan rendah atau LV. Itu 220 380. Ya, ini single fast, ini trifasnya. Nah, pemanfaatannya ada dua, residensial atau perumahan dan komersial industrial, pabrik, perkantoran, seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mengenai 3 sistem tenaga listrik, karena ini kunci utama. Nggak ada? Kalau nggak ada, lanjut ya. Nah, sekarang kita menginjak ke selanjutnya, yaitu saluran distribusi tegangan menengah. Ya. Jadi, saluran distribusi itu ada 3. Dulu ini dosennya ini Pak Supranyoto dulu saya. Saya nggak tahu apakah sekarang masih ngajar atau tidak ya. Nah, yang pertama adalah SKTM, saluran kabel tegangan menengah. Ya, jadi kalau di pinggir-pinggir jalan itu ada kabel warna merah seperti ini, nah itu adalah mereka itu SKTM. Nah, kabelnya itu dia berisolasi XLPE, isolasi 20 kV-nya XLPE. Dia biasa ditanam di dalam tanah, ya, sehingga disebut sebagai kabel tanam. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai SKTM? Nggak ada. Lanjut ya. Yang kedua SUTM, saluran udara tegangan menengah. Nah, SUTM ini dia menggunakan bare conductor, artinya konduktor yang telanjang, dia tidak berisolasi. Ini bisa dilihat. Ya, dia menggunakan konduktor jenis A3C, AAAC, All Aluminium Alloy Conductor. Nah, ini dulu nih suatu saya jadi asisten lab di TTPL ya. Pernah ada pertanyaan ya, kenapa gini, yang menyebabkan burung mati gitu ya, kalau misalnya ini burung ada hinggap di sini di kawat ini ya, itu tegangan atau arus gitu. Ada yang bisa jawab nggak? Tegangan atau arus yang bikin mati itu? Ayo. Ayo, masa nggak ada satu sama sekali yang bisa jawab? Yang membuat burung mati itu sebenarnya tegangan atau arus? Dan kenapa burung itu kalau hinggap di sini tidak mati gitu? Ayo, masa nggak ada sama sekali? Ayo, jangan malu-malu ya. Saya mau jawab Pak, tapi yang burungnya nggak mati doang Pak. Boleh. Kalau burungnya nggak mati itu karena dia nggak kontak ke ground langsung Pak, jadi dia sekedar nggak lewat ngalir aja listriknya. Betul, betul sekali. Betul sekali. Ya, itu sebenarnya menjawab yang pertama tadi sebenarnya. Sebenarnya tegangan atau arus. Ya, artinya secara tidak langsung, tadi siapa tadi yang menjawab? Pada saat tidak ada yang ngalir, artinya tidak ada arus yang ngalir, dia masih hidup, ya kan? Artinya yang membuat burung itu mati sebenarnya arus, bukan tegangan. Karena pada saat dia hinggap di kawat tersebut, tegangannya 20 kV. Dia nggak mati. Tapi begitu dia ada arus yang ngalir di dalam tubuh dia, atau dia itu turun, ada konduktor ke bawah, ke tanah, ya itulah yang membuat dia mati, gitu kan. Ya, jadi yang membuat mati itu adalah arus, bukan tegangan. Oke, terus yang ketiga itu adalah gabungan SKUTM. Jadi gabungan kabel itu dipasangnya di udara. Jadi saluran kabel udara tegangan menengah. Ya, jadi yang kalau di sini sih agak jarang, di Jakarta agak jarang kabel 20 kV yang isolasi ini agak jarang, ya.
Tapi ini sangat banyak dipasang di Bali. Itu banyak sekali. Nah, di situ dia menggunakan namanya kabel A3CS, AACS, Aluminum Alloy Conductor SLPI, Insulation, dan ada yang memakai kabel MVT, Medium Voltage Twisted Insulated Cable. Ini MVT. Jadi kabel 20 kV itu dipilin, ya. Jadi ini untuk mengatasi kalau clearance-nya itu tidak memadai dan dia lebih mudah untuk penarikannya dan dia akan terlindung, ya, kalau ada misalnya binatang-binatang tupai di sini atau ular gitu, ya, itu akan terlindung. Nah, ini yang A3CS, dia insulation juga sama. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada 3 tadi, saluran distribusi tekanan menengah, SKTM, SUTM, dan SKUTM. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Kalau kan Silakan. ada 2 tipe struktur ya Pak, ada single core dan tricore. Itu perbedaannya kira-kira gimana ya Pak? Kayak pengaplikasiannya berbeda atau bagaimana? Baik, single core dan tricore. Oke. Ini ya, SKTM terutama, ya. Kalau single core itu satu fasa, satu konduktor, satu kabel. Seperti ini. Jadi kalau RST ada 3 kayak ginian. Ada 3 ginian jejer. RST. Nah, kalau tricore, dia 3-3-nya, dia tidak jadiin satu. Nah, kelebihannya apa, kekurangannya apa? Kalau kabelnya gede-gede, kalau penampangnya itu di atas 300 mm persegi, itu bisa dibayangkan gede sekali, ya. Kalau kabelnya itu tricore, itu akan kesulitan pada saat dia narik karena pasti berat. Yang pertama berat, yang kedua pada waktu manuver. Jadi itu namanya bending radius. Bending radius itu pada saat kabel itu ditekuk, itu ada radius minimum yang tidak boleh lewatin. Karena kalau dia terlalu kecil nekuknya, kabel itu patah. XLPE-nya patah. Ya. Nah, itu kekurangan dari tricore. Nah, tapi kalau dia itu single core, dia pasti akan lebih mudah untuk pemasangannya dan pada saat manuver dia untuk ditekuk-tekuk. Nah, tapi kalau dia tuh kabelnya kecil, ya, kalau single core dia boros gitu. Karena narik 3 dengan narik 1 itu lebih mudah narik 1 gitu. Nah, makanya kalau di bawah 300 mm persegi penampangnya, ya, itu dia biasanya tricore. Kalau di atas 300 biasanya dia single core. Begitu. Menjawab nggak pertanyaannya kira-kira? Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, baik. Ada pertanyaan lain? Ada? Kalau nggak ada, oke, saya lanjut ya. Jadi saluran distribusi ada 3, SKTM, SUTM, dan SKUTM. Oke. Nah, sistem jaringan distribusi. Ini ada beberapa. Ya. Ini saya juga pelajarannya Pak Supranyoto juga ini. Ya. Yang pertama namanya radial. Radial itu ya dari ujung ke dari pangkal ke ujung, udah gitu aja. Jadi karakteristiknya gimana? Disuplai dari satu CB utama, circuit breaker. CB itu circuit breaker ya. Ini PMT itu circuit breaker. Jadi ada gardu induk, ini ada circuit breaker, ya. Dia terus saja sini, udah ujungnya di sini, udah selesai.
itu kita sebut sebagai radial. Nah, contoh ini yang agak lebih kompleks, agak ruwet, tapi ini radial juga, karena bisa dilihat bahwa ini trafonya, ya, ini dia yang ke atas, ke sini habis mentok. Ini ke sini yang tengah habis mentok, ke sini mentok. Nah, meskipun bercabang, tapi kita sebut radial. Jadi memang dia pangkal dan ujung jaringan itu dia nggak ketemu. Itu fisiknya. Keunggulannya apa? Mudah dalam konfigurasi jaringan. Karena dia cuma narik gitu aja dari pangkal sampai ujung. Sangat ekonomis. Dia tidak perlu ada proteksi yang macam-macam, ya. Nah, tapi perlu diperhatikan reliabilitas rendah. Kenapa? Bisa dibayangkan misalnya. Ini kan sumbernya di sini ya. Misalnya nih, ada gangguan antara GD2 dengan GD3. Ini ada gangguan di sini. Bisa dibayangkan, ini GD3, GD4, GD5, sampai GD30 mati semua. Betul ya? Nah, itu adalah kelemahan dari sistem radial. Oke. Ya. Terus, yang kedua, sistem jaringannya apa? Open loop. Nah, kalau open loop, itu ada dua sistem yang digabung, tetapi di tengahnya ini ada namanya tie. Tie itu semacam switch, ya. Dia itu NO atau normally open. Dia normalnya terbuka. Kalau pada saat tertentu saja, dia ditutup. Nah, kita sebut sebagai open loop. Jadi ada dua sumber, ya. Ujung-ujungnya ketemu dengan namanya normally open. Nah, ini yang agak kompleks seperti ini. Nah, tapi bisa dilihat bahwa dari sini dia juga ada sebagai sumber juga. Nah, dia gabung, bertemu, gitu. Kebetulan di sini normally open-nya yang ada yang ini. Nah, keunggulannya apa? Dia mudah dalam konfigurasi jaringan. Maksudnya apa? Ya, pada saat dia ada gangguan dari GD1 dengan GD2, ini saya tutup saja. Jadi, GD2 sampai ke sini akan disuplai oleh gardu induk 2. Atau misalnya ada GD4 sama GD5, ada gangguan di sini. Jadi dari sini sampai GD5 berhenti. Nah, GD3 sama GD4 dia disuplai dari GI1. Nah, jadi dia reliabilitas lebih tinggi dari radial. Namun perlu diperhatikan bahwa recovery untuk mengclosekan tie ini butuh waktu. Makanya perlu ada yang namanya ya harus dikontrol dengan SCADA, begitu. Ya. Jadi terus yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah apakah feeder yang sehat. Feeder itu artinya penyulang. Feeder penyulang itu artinya jaringan dari pangkal ya, itu kita sebut sebagai feeder atau penyulang ya. Feeder yang sehat cukup untuk memikul beban feeder yang terganggu. Maksudnya begini. Misalnya ini PMT-nya ini kapasitasnya 630 ampere misalnya. Di sini 630 ampere. Tapi beban di sini sudah 600 ampere misalnya. Nah, kalau di sini udah 600 ampere, sedangkan di sini ada gangguan harus memikul dari sini, ya nggak bisa. Nah, itu yang kita harus perhitungkan. Makanya biasanya bahwa kapasitas dari feeder atau penyulang itu biasanya 60-70% saja untuk normalnya. Oke, untuk open loop ada pertanyaan? Nggak ada, lanjut ya. Nah, lanjut ini, yang ketiga ini closed loop. Jadi kayak tadi open loop, tapi ujungnya ini close. Nah, ini sangat reliable, karena dia tidak akan padam. Tetapi sistem proteksinya juga kompleks.
Jadi ini sistem proteksinya menggunakan yang namanya directional. Jadi relaynya itu bisa melihat arah. Kalau misalnya arahnya dari PMT1, settingnya sekian misalnya, tapi kalau dari PMT2 settingnya sekian. Nah, di PLN ini lagi ngetren ini yang namanya ZDT, Zero Downtime. ZDT ini lagi ngetren banget, dan saya rasa kawan-kawan di UI ya, bagian LP2M kalau nggak salah, termasuk Pak Budi Sudiarto ini lagi untuk PLN Jakarta mengenai ZDT ini. Nah, jadi dia disuplai oleh 2 CPU utama, pangkal dan ujung jaringan ketemu, dan ini membentuk loop sempurna, ya, reliabilitas sangat tinggi, tidak ada interupsi, jadi kita sebut sebagai zero downtime, ya. Tapi yang perlu diperhatikan, sistem proteksinya sangat kompleks dan mahal, itu saja. Dan yang perlu diperhatikan sinkronisasi. Jadi antara sumber sini dengan sumber sini itu harus disinkron, dan itu harus selalu sinkron. Oke, terus yang keempat. Ini spindle, ya. Spindle ini yang sangat umum di PLN, ya. Spindle itu dari pangkal yang pertama sebelah kiri menjadi ujung yang kedua, ya. Dia keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, seperti itu. Dia disuplai oleh 2 atau lebih dari CPU utama. Ada beberapa. Di sini contohnya ini yang saya ambil contoh yang di Sumatera Barat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 CPU utama, ya, namanya gardu induk. Nah, yang di sebelahnya lagi, di ujungnya kita sebut sebagai GH atau gardu hubung. Gardu hubung itu sebagai hub kalau di jaringan internet itu kayak hub saja sebenarnya, ya, sebagai T saja, ya, jadi bisa masuk. Nah, cara kerjanya gimana gitu ya. Nah, contoh yang simpel ini saja ya, yang saya contohkan. Misalnya ada gangguan di GD4 dan GD5 misalnya, ada gangguan di sini, ya, otomatis kan dari sumber di sini berhenti sampai di GD4, betul ya. Setelah sini mati semua, betul. Nah, GH ini tidak punya sumber, dia sebagai hub saja. Nah, GD5 sampai dengan GD31 dia disuplai dari PMT3 ini, dari feeder cadangan ini. Feeder cadangan langsung masuk ke sini. Nah, feeder cadangan ini tidak ada beban, kita sebut sebagai express feeder. Nah, makanya sistem spindle itu punya karakteristik, dia pasti akan memiliki namanya feeder cadangan atau express feeder. Dia dipakai apabila terjadi gangguan di penyulang utama atau feeder utama, dia akan memberikan feedback ke sini. Nah, contoh misalnya yang lebih kompleks. Express feedernya mana? Nah, bisa dilihat ada 2, ya. Betul ya? Yang tidak ada beban. Express feeder nggak ada beban. Yaitu yang pertama ini, 1, dan yang kedua ini. Yang lainnya ada beban semua. Nah, contoh misalnya, ada gangguan antara di sini dengan sini. Ini ada gangguan di sini. Otomatis kan berhenti di sini, ini akan padam. Betul ya? Nah, ini padam, ini akan disuplai dari salah satu ini atau ini, tergantung dari perhitungan nanti, mana yang mampu, akan masuk sini, dia masuk sini. Sini. Itu karakteristik dari spindle. Ini banyak sekali dipakai di PLN, ya, di PLN Jakarta, PLN Jawa Barat, PLN Bali,
yang menggunakan sistem SKTM, sistem saluran kabel tegangan menengah itu rata-rata menggunakan metode spindle seperti ini. Nah, untuk mengoptimalisasi recovery time agar mempercepat responnya apabila di sini ada gangguan, dia harus nutup, kapan harus nutup, dia terkoneksi dengan otomasi jaringan atau SCADA. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Jadi ada 4 sistem jaringan, ya, radial, open loop, closed loop, dan spindle. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut. Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Apakah memungkinkan, Pak, kalau misalnya yang tadi Bapak bilang, misalnya di feeder utamanya itu ada gangguan gitu, Pak. Tapi dia tenaganya tuh tidak cukup disuplai oleh satu express feeder saja. Jadi kalau misalnya dia disuplai oleh 2 express feeder, mungkin tidak, Pak? Sangat mungkin. Sangat mungkin, tetapi biasanya yang terjadi adalah express feeder itu, memiliki kapasitas katakan 630 ampere, ya. Di sini 630 ampere, misalnya. Artinya, kalau dia terpotong di sini, ya, pasti sisanya di sini tidak nyampe 630 ampere. Betul nggak? Ya, betul, Pak. Nah, itu yang terjadi. Sangat bisa mungkin, tetapi kenyataannya selama ini bahwa express feeder ini sudah cukup untuk mengcover sisa dari feeder yang bermasalah. Kecuali seandainya ya ternyata ada bebarengan pada jatuh semua nih, ada ini gangguan ya. Artinya kan sisanya ini kan nggak nyampe lebih dari 630 ya, bisa jadi ya. Ya, misalnya sisanya ini 200, ini 100, 200, 100, 200, bisa jadi kan? Nah, ini yang mau nggak mau. Ada 2 express feeder yang bisa menopang, harus menopang. Tapi itu ya memang jarang sekali kejadiannya. Dan hampir tidak pernah bisa berjamaah gangguan gitu ya. Gitu. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Ada yang lain? Oke, kalau nggak ada, sekarang di sini saya sampaikan peralatan distribusi tegangan menengah. Ya, peralatannya banyak sekali. Yang pertama switchgear, kemudian 2 trafo, kapasitor, dan reaktor, AVR, voltage regulator, resistive equipment atau load bank atau NGR, ya. Kemudian overhead line accessories itu namanya fuse cutout, arrestor, isolator, MV kabel dan konduktor, kabel joint intermittent kit, dan yang kemudian adalah SCADA. Nah, yang saya merahin ini adalah yang saya mau bahas di 2 sesi. Sesi pertama hanya switchgear, sesi kedua nanti sisanya, yang nomor 3, 4, dan 9. Yang mudah-mudahan nanti ada waktu yang pas untuk memberikan sesi yang kedua. Nah, oke, switchgear. Ya, jadi saya sedikit cerita waktu saya dari Selam Bersih, saya melamar ke Siemens Indonesia pada waktu itu. Pada waktu itu saya diinterview oleh manajer di Siemens, dan kebetulan manajernya itu adalah senior kita juga ternyata. Namanya Pak Eka Prasetya, sekarang menjadi asesor Gatrik. Ya, sekarang masih aktif beliau. Nah, beliau pertanyaan satu kepada saya, apa yang kamu ketahui tentang switchgear? Itu aja dia. Saya harus menjelaskan dari A sampai Z. Apa switchgear? Saya jelasin, bla bla bla, akhirnya yaudah, oke. Kamu langsung aja ke HRD, bicarain kontrak. Udah gitu aja. Nah, switchgear ini
kunci utama dari sistem tenaga listrik. Sebenarnya pasti switchgear sih, ya. Kalau menurut IC itu adalah standar internasional ya. 62271-1 ya. Switchgear itu adalah ya seperti itu, bla 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 seperti itu. Gampangnya tuh apa sih sebenarnya? Yaitu switch itu sebenarnya saklar. Udah, itu aja sebenarnya. Saklar, udah. Ya. Definisi yang baku adalah alat yang berfungsi untuk memutuskan dan menghubungkan arus atau tegangan listrik dari sumber menuju beban. Udah, itu aja switchgear. Ya, saklar sebenarnya switchgear itu. Nah, switchgear-nya ada 3. Ya, ini mohon betul-betul dipahami. Ada 3. Yang pertama namanya disconnecting switch. Yang kedua load break switch. Yang ketiga adalah circuit breaker. Ya. Disconnecting switch itu disingkat DS. Dalam bahasa Indonesia disebut pemisah atau PMS. Load break switch disingkat LBS. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai saklar beban. Kalau circuit breaker itu CB, ya. Bahasa Indonesia disebut sebagai pemutus tenaga atau PMT. Nah, sebelum saya masuk ke selanjutnya, ada nggak yang tahu bedanya antara DS, LBS, dan CB? Ayo, silakan. Apa aja yang diketahui? Jangan takut salah, saya pengen tahu aja. Silakan. Silakan yang tahu apa aja yang diketahui bedanya antara DS, LBS dengan CB. Ayo silakan. Mungkin saya mau Pak, tapi saya tahunya cuma pemisah sama pemutusan aja. Kalau Gimana? Kalau pemisah itu dia pas proses disconnecting atau connecting itu dia lambat gitu Pak, dia pelan-pelan. Sementara kalau CB itu dia cepat kayak instan gitu. Oke. Dari sisi kecepatan betul, betul sekali. Sisi kecepatan betul sekali. Oke. Ada yang lain? Dari sisi kecepatan tadi, atau ada yang bisa memberikan pendapat dari sisi kemampuan memutus arus. Nah, gimana? Saya tahunya dari LBS sama CB Pak mungkin. Silakan, gimana? Kalau LBS itu bisa mutus arus dalam keadaan normal, kalau misalnya CB itu dalam kondisi gangguan. Tepat sekali. Nah, sekarang tambah satu lagi, DS gimana? Itu 2 itu sangat betul. DS apa kira-kira? Tinggal sedikit dipoles sedikit. LBS betul, circuit breaker betul, DS-nya sekarang apa? Kalau LBS tadi betul sekali pada saat beban nominal, circuit breaker saat gangguan, DS kira-kira apa? Saya taruh di paling kiri, berarti artinya paling rendah itu. Kira-kira apa? Ayo, tinggal yang DS. Ada arus ya Pak. Betul sekali, ya. Benar. Udah jawab. Ya. Jadi bedanya itu dari sisi, kalau dari kecepatan tadi benar, ya. DS lambat, circuit breaker lebih cepat, ya. Kenapa demikian? Karena terkait dengan kemampuan memutus arus. Disconnecting switch itu proses switching kondisi tanpa beban. Ya, kalau load break switch itu pada beban nominal, kalau circuit breaker pada saat gangguan. Ya, itu betul sekali. Nah, sekarang ini disconnecting switch. Ya.
Dia disebut sebagai apa namanya, pemisah, ya. Dia memiliki kapasitas antara arus 630 ampere misalnya, atau 600 ampere kalau ANSI. Nah, artinya pada saat dia itu dilaluin arus, maksimumnya 630 ampere. Dia kalau lebih, ya dia akan panas gitu ya. Nah, tapi dia itu boleh dibuka atau ditutup pada saat tidak ada beban sama sekali. Tidak boleh. Karena dia tidak memiliki pemadam busur api yang cukup. Kalau dipaksa gimana? Dia bisa kebakar. Gitu. Ya, itu betul sekali. Nah, digunakan sebagai komponen pengisolasi. Contoh pada saat pemeliharaan. Nah, bisa dibayangkan kalau pada saat pemeliharaan itu kan artinya bahwa nggak boleh ada tegangan yang masuk. Nah, jadi pada waktu padam, disconnected switch-nya ini dibuka, ya sudah, artinya bisa dipelihara. Nah, kalau load break switch itu kondisi beban nominal. Jadi misalnya nominal breaking current 630 ampere, ya berarti dia maksimalnya 630 ampere. Kalau lebih dari 630 ampere gimana? Kalau dia buka, ya dia bisa meledak karena pemadam busur apinya tidak cukup. Nah, dia digunakan sebagai manuver beban. Tadi misalnya normally open, ya. Yang open loop tadi kan normally open. Nah, itu biasanya makanya load break switch di tengah. Jadi pada waktu perlu manuver dari feeder yang lain, dia menggunakan LPS yang bisa dibuka tutup. Nah, ada yang namanya sectionalizer. Nanti di akhir presentasi ini nanti akan saya berikan simulasi bagaimana sectionalizer itu bekerja, ya nanti. Yang ketiga adalah circuit breaker. Circuit breaker ini memang paling bisa untuk memutus gangguan. Nah, kalau di rumah-rumah ya kalau circuit breaker ini artinya MCB yang ada di kWh meter gitu ya. Kalau yang tadi LPS itu kayak saklar lampu gitu. Itu contoh di sisi tegangan rendah. Nah, kalau circuit breaker ini kemampuannya dia tidak tinggi sampai 12,5 kA, 16 kA, 20 kA, 31,5 kA seperti itu. Oke. Sekarang aplikasi penggunaannya. Ya. Yang pertama, disconnecting switch. Tadi sebagai isolating system. Ini contoh, ini yang namanya recloser. Ini dulu, diterima dulu aja. Ini namanya recloser ya. Recloser itu apa? Nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Ini ada peralatan di SUPM. Pada saat ingin memelihara recloser ini ada sumber, ini beban, ya. Pada saat memelihara, ya ini dibuka. Pada saat mati dulu, padam dulu, sistem padam, buka, orang bisa bekerja di sini. Orang bisa bekerja di sini. Nah, pada saat buka seperti ini kan tidak perlu ada beban pada waktu buka, ya. Nah, makanya kita kasih namanya DS. Itu aplikasi pertama. Bentuknya seperti ini. Dia nggak ada kayak pemadam busur api, nggak ada. Yang kedua, sebagai pemisah atau disconnecting untuk sistem AVR. Nah, sistem AVR ini akan saya sampaikan di pertemuan yang kedua nanti. Ya. Ini untuk meregulasi tegangan, untuk bisa naikin turun, menaikkan dan menurunkan tegangan di sistem tegangan tengah. Ya. Pada saat pemeliharaan sama, ini disconnecting switch-nya ada 6, ini dibuka. Ya, intinya begitu aja. Artinya bahwa disconnecting switch itu sebagai
isolasi pada saat pemeliharaan. Yang ketiga, aplikasinya sebagai untuk NGR misalnya. Nah, NGR ini netral grounding resistor, ya. Ini untuk melimitasi arus gangguan yang masuk ke tanah. Biasanya dari trafo atau generator, ya, sistem Y, ya, itu titik netralnya itu bisa ditanahkan. Nah, ditanahkannya itu menggunakan tahanan kita sebut sebagai NGR atau NER, netral ordering resistor, sama aja. Nah, biasanya ya itu dipasang DS di sini. Kembali lagi untuk apa? Untuk pemeliharaan. Misalnya NGR-nya kita mau bersihin atau apa gitu ya. Ini kita pasang DS di sini. Atau sistem PLTD dengan beberapa generator, ya. Katakan ada 4 generator, tapi 1 NGR, ya. Nah, itu masing-masing ada DS di sini. Nah, itu salah satu contoh aplikasinya. Ini pemasangannya, salah satu contohnya seperti ini. Pada waktu ini produk kami yang kami kirim ke Papua pada waktu itu. Nah, disconnecting switch juga kita pasang di panel, ya, dalam bentuk panel-panel 20 kV seperti ini. Ini adalah simbol dari circuit breaker. Circuit breaker itu silang, ya. Kalau LPS itu bulat, kalau DS garis, gitu. Nah, biasanya dia dikombinasikan dengan circuit breaker sebagai isolasi. Itu aplikasinya untuk DS. Nah, sekarang load break switch. Load break switch itu seperti apa, ya? Jadi itu ada standarnya sendiri. IC standarnya adalah 62271-103, ya. Dan SPLN atau standar PLN juga ada, nomornya sekian. Nah, parameternya LPS itu apa saja? Tegangannya berapa sih? 12 kV, 24 kV, atau 36 kV? Arusnya berapa? 630 ampere atau 1250 ampere. Ketahanan hubung singkatnya berapa? Apakah 12,5 KA atau 16 KA, 1 detik atau 3 detik? Electrical endurance, artinya kemampuan dia buka nutup pada beban nominal berapa? Kalau E1 itu 10 kali, E2 30 kali, E3 100 kali misalnya. Mechanical endurance itu kalau tidak ada beban, jadi dia untuk melihat kontaknya itu close open tanpa beban itu berapa. Kalau M1 1000 kali, M2 5000 kali. Ini salah satu parameternya. Nah, pengujian terhadap produk itu ada 2, kita sebut sebagai uji jenis atau type test. Dan yang kedua adalah uji rutin. Kalau type test itu menguji terhadap desain sekali tidak diuji lagi selama tidak ada perubahan desain. Tapi kalau rutin itu individual setiap keluar dari produksi. Itu sedikit mengenai LPS. Ini salah satu contoh isi, ya. Kelas E1 itu seperti apa? Ini saya kasih lihat, mainly active load current, artinya arus beban nominal itu untuk kelas E1 10 kali. Kalau E2 30 kali, kelas E3 100 kali. Ini mengenai mechanical endurance, 1000 kali itu adalah M1, kalau 5000 kali itu adalah M2. Seperti itu. Nah, sedikit mengenai beda antara isolasi dengan interrupter. Ini perlu dipahami, ya. Karena orang PLN pun juga masih banyak yang mensalahartikan antara insulation dengan interrupter. Ya. Jadi kalau isolasi itu berfungsi untuk mengisolasi penghantar antar fasa atau antar fasa dengan bodi. Jadi misalnya di sini, ya,
Ini adalah salah satu contoh LPS. Di dalamnya ini adalah gas SF6. Ya. Di dalamnya dia itu ada kontak R, S, dan T. Itu pasti ya, karena 3 fasa. Nah, kalau dia itu dimasukkan dalam tabung yang isinya SF6, itu artinya bahwa isolasinya itu adalah SF6. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau interrupter itu apa? Interrupter itu pemadam busur api. Jadi apa yang menyebabkan switchgear itu bisa melakukan fungsinya tanpa kebakar gitu ya. Nah, interrupter dalam kasus ini dalam tangki kebetulan sama dalam SF6 juga. Artinya dalam kasus seperti ini, dalam barang seperti ini, baik isolasi maupun pemadam busur api sama-sama gas SF6. Nah, lihat yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan, dia tidak ada gasnya. Ini R, ini S, ini T. Ya. R, S, T, ini isolasinya apa? Isolasinya itu bukan gas dan bukan udara, tapi dia namanya padat, karena di sini adalah resin. Ini adalah resin ini. Nah, kita sebut sebagai isolasinya itu isolasi resin. Nah, interrupternya apa? Interrupternya ada di dalam sini. 1, 2, 3. Nah, interrupter ini vakum. Jadi, pada kasus yang LPS yang sebelah kanan ini, isolasinya adalah padat, tetapi interrupternya adalah vakum. Tapi yang di kiri, isolasinya itu SF6, interrupternya juga SF6. Ini contoh dari pemadam busur api, macam-macam bahasa pemadam busur api. Ya. Yang ini adalah udara. Pakai udara saja. Ini pakai gas SF6, dia pakai kontak finger, istilahnya seperti ini. Nah, kalau yang ini adalah vakum. Oke, sampai di sini ngerti nggak bedanya antara insulation dengan interrupter? Karena ini orang PLN pun juga kadang terbalik-balik gitu antara insulation dengan interrupter. Jadi insulation itu yang mengisolasi antar fasa atau fasa dengan body, gitu ya. Tapi kalau interrupter itu apa yang menyebabkan dia itu memadamkan busur api pada saat switching. Gitu. Nah, kalau yang di gambar-gambar sini adalah interrupter. Berarti ini adalah vakum. Ini antar switch-nya, buka tutupnya di dalam tabung sini. Kalau di sini, dia geser kiri kanan. Buka tutupnya. Nah, kalau ini buka tutupnya ke atas bawah. Oke, ada pertanyaan nggak antara perbedaan insulation dengan interrupter? Nggak ada? Ini aplikasi-aplikasi load break switch, ya. Kita pasang di tiang untuk di SUTM. Ini kalau misalnya tadi yang open loop, kan ada normally open ya, tie, ini kita bisa pasang sebagai tie-nya. Ya. Ini kontrolnya, biasanya kontrolnya ini sudah punya komunikasi ke SCADA. Ya.
Ini yang konsep visualizer saya skip dulu. Nanti saya akan berikan slide yang bisa memberikan simulasi ya. Oke. Saya skip aja. Nah, aplikasi yang kedua dia dipasang di dalam panel. Kalau tadi disconnecting switch dia dipasang di panel. Nah, panel pun juga ada yang bisa diisi dengan load break switch. Ya. Ini load break switch yang dikombinasikan dengan fuse. Seperti ini. Ini salah satu contoh metode pemadaman busur api untuk LBS ya, dengan metode namanya quenching coil. Dia ini bisa memadamkan sendiri karena adanya gaya Lorentz. Jadi begitu ini ada arus, ya, ada medan magnet, ya, otomatis dia akan mendorong api itu akan berputar sampai dia akhirnya mati sendiri. Itu sebagai quenching coil. Nah, circuit breaker. Circuit breaker itu yang paling tinggi tadi, tingkatannya karena dia bisa memutus gangguan, ya. Dia punya SPLN sendiri, standar PLN sendiri juga. Parameter-parameternya hampir mirip dengan LBS, tapi di sini dia lebih tinggi, misalnya kapasitas hubung singkatnya sampai 12,5 kA, 16 kA, dan sebagainya. Electrical endurance juga lebih tinggi. Mechanical endurance juga lebih tinggi, 2000 dan 10.000. Kalau tadi LPS ini 1000 dan 5000. Nah, bagaimana circuit breaker itu terjadi? Ya, bekerja ya. Circuit breaker itu menginterupsi gangguan yang terjadi bekerja atas perintah dari protection relay. Jadi jangan dibayangkan circuit breaker itu bisa bekerja sendiri tanpa adanya perintah dari relay. Nah, relay itulah yang mendapat, misalnya gini, ada terjadi gangguan gitu ya. Gangguan itu nanti akan ditangkap oleh CT, current transformer, ya. Current transformer itu akan berikan informasi ke relay bahwa arusnya melebihi batas yang ditentukan, misalnya begitu, ya. Relay akan bereaksi memerintahkan circuit breaker untuk membuka. Ya, bisa dipahami? Jadi circuit breaker itu dia tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa. Dia pasti harus ada perintah dari protection relay, dan protection relay itu bisa memerintah setelah mendapat informasi arus dari current transformer. Bisa dipahami, ya? Jadi kalau parameter arus yang ngalir melebihi setting, maka protection relay akan memerintahkan tripping coil agar CB, circuit breaker terbuka. Nah, circuit breaker sendiri ada yang memiliki duty khusus pada SUTM. Dia bisa menutup sendiri yang namanya recloser. Nah, tadi kan sempat ada ya kata-kata recloser ya. Nah, itu salah satu aplikasi dari circuit breaker. Nah, aplikasi penggunanya apa? Yang pertama, kita sebut sebagai PMCB, pole mounted circuit breaker. Circuit breaker tapi taruh di tiang. Seperti ini. Relaynya mana? Ada di sini. CT-nya mana? Ada di sini. Ini CT-nya. Yang lingkarnya CT. Dia memerintahkan relay ke bawah. Setelah itu dari bawah dia memerintahkan ke atas untuk buka. Nah, recloser. Recloser itu sama kayak circuit breaker, tapi dia punya duty khusus. Dia bisa buka nutup sendiri sampai 4 kali.
Nah, recloser itu sangat bermanfaat apabila dia dipakai untuk SUTM yang lewat di hutan misalnya. Banyak binatang-binatang liar misalnya. Jadi kalau misalnya di hutan tiba-tiba ada ranting patah gitu ya, dia membuat gangguan karena dia akan menjadikan short antar fasa, tapi setelah itu rantingnya jatuh. Jadi dia nutup lagi. Ini saya skip persamaan recloser dengan PMCB. Kalau recloser dia, kalau persamaannya sama-sama dia memiliki kemampuan untuk mengatasi gangguan, tapi perbedaannya kalau recloser itu dia bisa 4 kali buka tutup, tapi kalau PMC hanya sekali. Oke. Ini aplikasi bangunan circuit breaker dalam kemudian oke, sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan nggak antara aplikasi DS, aplikasi load break switch, dan aplikasi circuit breaker? Itu dulu. Ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjut? Atau bingung? Ayo, ada yang komentar? Gak ada, bingung? Oke, kalau begitu saya akan tampilkan slide yang kedua ya, biar tidak bosan ya. Saya akan tampilkan simulasi LBS yang dipakai sebagai sectionalizer ya. Oke, tapi ini saya minta ini ya, kita interaktif ya. Jadi sectionalizer itu apa sih sebenarnya? Ya, sectionalizer itu dipakai untuk mengisolasi apabila terjadi gangguan dalam satu penyulang, ya. Jadi dia dipotong-potong gitu. Contohnya gimana? Oke, bisa kelihatan ya? Apa namanya? Yang merah ya. Oke. Jadi ini kembali lagi sedikit mengulang. Ini adalah pembangkit, transmisi, dan distribusi. Oke, sekarang simulasi LBS. Nah, ini saya minta kita interaktif ya. Kondisi tanpa LBS. Jaringan 20 kV seperti ini. CB tadi udah tahu ya, CB itu circuit breaker. Dia kalau ada gangguan dia bisa buka ya. Ini penyulangnya bercabang-cabang seperti ini. Ini energize ya, merah. Oke. Ternyata ada gangguan di sini. Apa yang terjadi? Ayo, kita interaktif. CB-nya bakal open, Pak. Oke, CB open, semua penyulang padam. Hijau. Ya. Betul. Nah, ini terjadi kalau nggak ada LBS sama sekali. Nah, sekarang kita pasang LBS di tengah. Ya. Ada gangguan di sini. Apa yang terjadi? Ayo. LBS-nya yang open, Pak. CB-nya LBS tetap.
Tadi ada yang berpendapat LPS yang open. Oke. Ada yang lain? Punya pendapat lain? Ayo. LPS yang open, CP yang open, atau dua-duanya yang open? Ayo. LBS-nya aja Pak yang open Pak. LPS yang open. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Nggak ada? Ingat tadi, ya. LPS itu boleh switching, buka tutup pada saat beban nominal. Kalau circuit breaker, dia buka tutup pada saat gangguan. Nah, kenapa demikian? Karena LPS tidak memiliki pemadam busur api yang cukup apabila terjadi gangguan. Nah, artinya kalau ini sekarang terjadi gangguan, jadi yang buka apa? LPS atau CP? Ayo. CB, Pak. CP, ya. LPS nggak boleh buka, karena kalau buka dia bahaya, dia jebol nanti, meledak pasti, karena nggak cukup kuat. Nah, ini yang terjadi. CP-nya yang buka, LPS-nya nggak, diem aja dia. Emang nggak boleh buka. Nah, pada saat CP buka, berarti kan nggak ada arus ya, betul ya? Arus gangguannya kan nggak lewat nih, orang masih hijau, ya kan? LPS-nya saya buka secara manual. Baru CP-nya saya tutup lagi. Jadi terisolasi kan? Itulah fungsi LPS dalam jaringan. Bisa paham ya? Sekarang simulasi LPS dengan beberapa LPS. Nah, oke. Jaringan seperti ini, tapi kita pasang 4 LPS. Ya, ini LPS A, B, C, D. Ya, nggak saya tulis, saya lupa ini. Pokoknya ini A, B, C, D. Oke. Sekarang simulasi. Nah, apa yang buka? CB, Pak. CB. Betul sekali. CB, LPS-nya nggak boleh ada yang buka. Ya. Nah, untuk mengisolasi gangguan, LPS mana yang harus saya buka? A, B, C, atau D? B, Pak. B, betul sekali. B saya buka. Setelah itu CB-nya saya tutup. Nah, tapi ini kerjanya manual kan? Betul ya? Jadi operator mesti tahu, oh gangguan ada di section ini. Baru dia buka secara manual. Oh LPSB yang saya buka. Nah, sekarang kita berlanjut ke sedikit yang otomatis. Kita sebut sebagai sectionalizer. Sama LPS, tetapi dia kontrolnya, dia punya sectionalizer. Fungsi yang lebih advance. Fungsi sectionalizer itu ada 3. Sensing tegangan, yang kedua sensing arus, dan yang ketiga gabungan sensing tegangan dan sensing arus. Nah, sekarang sensing tegangan dulu, ya. Oke. Ini circuit breaker. Rek to recloser. Tahu ya tadi ya recloser ya. Recloser itu adalah bagian dari circuit breaker, tetapi dia bisa buka nutup sampai 4 kali. Secara otomatis. Ya. Ini mesti dipahami dulu fungsi dari recloser. Recloser itu adalah fungsi circuit breaker, artinya kalau ada gangguan dia boleh mutus, ya. Tapi begitu sampai waktu tertentu dia buka nutup sampai 4 kali secara otomatis. Hanya hitungan detik.
Fungsinya apa? Tadi misalnya contoh kalau ranting gitu ya, ranting pohon begitu bikin gangguan, setelah itu rantingnya jatuh, kan berarti kan udah nggak ada gangguan lagi. Nah, jadi operator PLN kan nggak perlu nyari-nyari lagi. Nah, ini kalau misalnya di rumah-rumah kadang tiba-tiba kedip gitu di rumah ya. Nah, itu artinya fungsi reclosernya bekerja. Gitu. Berarti itu ada gangguan temporer namanya. Oke. Sekarang kita simulasikan ya. Gangguan di sini. Nah, mana yang buka? Ayo. Ayo. Yuk. Bebas, jangan takut salah. CB-nya dulu Pak, terbuka Pak. CB terbuka. Ada pendapat lain? Reclosernya buka dulu Pak, baru CB-nya. Reclosernya buka dulu baru CB. Oke. Ada yang lain? Baik. Yang benar adalah reclosernya buka, CB nggak boleh buka. Ya, karena CB ini sebagai pengaman cadangan. CB dengan recloser itu sama-sama derajatnya, ya. Dia sebagai pemutus gangguan. Nah, pada saat di sini udah kasih recloser, CB nggak boleh buka. Ini tujuannya untuk mengamankan daerah sini. Ini kan tidak dicakup oleh recloser. Nah, ini nggak boleh padam ini. Nah, ya. Jadi udah harus ditanggulangi oleh recloser sendiri. Oke. Jadi recloser saja yang buka, CB nggak boleh buka. Nah, akibatnya apa? Setelah recloser, hijau, putus semua. Nah, kalau sensing tegangan, dia bilangnya begini, LPS terbuka bila merasakan kehilangan tegangan. Itu logiknya di LPS itu, sectionalizer, LPS yang dijadikan sectionalizer, kalau sensing tegangan, bunyi logiknya seperti itu. Saya harus buka apabila kehilangan tegangan. Saya balik sini lagi. Ini LPS A, LPS B, LPS C. LPS mana yang merasakan kehilangan tegangan? Semuanya, Pak. Semuanya, betul sekali. Ya, artinya apa? Ya ABC buka semua. Tapi bukanya ini pada saat reclosernya masih ngebuka, gitu. Artinya ini nggak ada beban. Betul ya? Nah, begitu LPS kebuka sendiri, karena logiknya tadi, yang namanya recloser, dia akan nutup lagi. Secara otomatis, sampai 4 kali dia. Maksimum 4 kali. Gitu. Nah, setelah nutup, ini udah nyala, tapi ini masih padam. Ya kan? Nah, ini A, B, dan C. LPS mana yang harus tetap dibuka, mana yang ditutup? Biar mengisolir gangguan. Yang A dan B tertutup, Pak. A, B, C. Oh, yang A dan C berarti. Ya, A dan C tertutup ya, B-nya kebuka. Betul sekali. Jadi ini untuk mengisolir gangguan di sini. Nah, itu sensing tegangan. Bisa dipahami ya. Sekarang simulasi kedua. Sectionalizer dengan sensing arus. Masih sama yang tadi nih. Terjadi gangguan di sini juga. Sama dengan yang tadi. Reclosernya buka, betul ya? Nggak ada bedanya. Oke. Tapi sekarang logiknya saya ganti. Oh, ini sorry, ini salah ini. Harusnya sensing arus ya, maaf ya. Ini copy paste nih, maaf. Sensing arus nih. LPS terbuka bila merasakan arus yang lebih dari setting.
Maaf, ini sensing arus. Pertanyaan saya, A, B, dan C. Ya. LPS mana yang merasakan arus lebih pada saat gangguan? A, B, atau C? Ayo. B, Pak. B, oke. Ada yang lain lagi? Ada yang berpendapat lain? A, B, C. LPS mana yang merasakan saya dilewatin arus lebih? B juga, Pak. Sorry, apa? B juga. C juga. Oke. Ah, B. Hah? Bravo. B, Pak. Ya, berapa, Pak? Oh, Bravo B. Oke. Ya, terus ada yang lain lagi? Pendapat lain? A dan C, Pak. A dan C. Ini A, C di sini. Iya. A dan C. Oke. Ada yang lain lagi? A sama B, Pak. Sama? A sama B. A sama B. Oke. Nah, sudah banyak yang berpendapat ya. Yang benar yang mana? Nah, ingat bahwa pada saat terjadi gangguan ya, peralatan yang merasakan itu dirunut dari sumber sampai ke gangguan tersebut. Itulah peralatan yang mengalami gangguan. Oke, saya ulang. Jadi peralatan mana yang merasakan gangguan itu harus dirunut dari sumber sampai ke gangguan tersebut, dirunut saja, yang dilaluin mana, itulah yang merasakan gangguan. Jadi kelihatan seperti itu, sumber di sini. Betul ya? Gangguan di sini. Inilah yang dilewatin. Berarti termasuk CB dan recloser juga, Pak? Atau C. C enggak. C enggak dong. C enggak kan? Karena kan dari sumber sini, gangguan di sini. Ya kan? oh enggak, maksud saya apakah termasuk circuit breaker dan juga recloser juga, Pak? Atau Betul. LBS saja? Oh, oke. Betul. Circuit breaker tidak. Maaf, circuit breaker tidak karena sudah di-clearkan di sini. Karena sudah dicegat sama recloser. Circuit breaker-nya enggak. Jadi recloser itu merasakan, makanya dia buka. Ya. LPSA dia merasakan tapi nggak boleh buka. LPSB merasakan tapi dia juga nggak boleh buka. Saya gimana? Saya tidak merasakan gangguan di situ. Makanya dia nggak buka. Jadi dirunut saja ya dari sumber sampai ke gangguan yang dilewatin siapa, itulah yang merasakan gangguan. Jadi LPSA dan LPSB. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah. Jadi A dan B saja yang buka. C tidak buka karena dia tidak merasakan arus lebih di situ. Nah, setelah itu reclosernya tutup, baru LPS yang B kita biarkan buka, yang A kita tutup agar di sini terisolir. Oke. Sampai sini ngerti ya? Nah, biasanya PLN gimana? PLN biasanya melakukan yang pertama tadi. Sensing tegangan.
Jadi begitu kehilangan tegangan, dia buka, setelah itu dia manualkan mana yang buka, mana yang nutup. Itu yang saat ini rata-rata PLN seperti itu. Nah, sebenarnya ada yang satu lagi, terakhir nih. Sensi tegangan dan arus. Ini yang paling bagus sebenarnya. Ini pernah diterapkan di PLN Bali pada tahun 2005, pada saat kami membangun sistem otomasi di Bali pada waktu itu. Ini sempat jalan. Tapi akhirnya di stop karena apa? Nanti kita lihat. Kalau ada yang bisa, karena pada waktu saya ngasih paparan ini ke kuliah yang sebelumnya, ada yang bisa melihat bahwa ini punya sistem kelemahan. Meskipun di sini sebenarnya sistem otomatiknya itu jalan, tapi ada kelemahan terhadap pelanggan. Pelanggan agak dirugikan. Makanya sekarang di stop di Bali. Oke, seperti apa? Kita lihat ya. Masih konfigurasi yang sama ya. Ada gangguan di situ, reclosernya buka. Oke. Nah, ini juga maaf, ini salah, harusnya arus dan tegangan ya. Logiknya gimana? LPS merakit seperti yang pertama tadi. LPS nutup setelah beberapa detik. Contohnya 3 detik. Yang ketiga, LPS lockout. Lockout itu apa sih? Lockout itu setelah dia buka, dia nggak boleh nutup lagi gitu. Itu namanya lockout. Ya. Lockout itu pokoknya buka, habis itu nggak boleh nutup lagi. LPS lockout terbuka bila LPS masuk kembali, namun langsung kehilangan tegangan kurang dari 1 detik, serta merasakan arus gangguan. Nah, bingung kan? Jadi apabila LPS itu masuk, tapi langsung kehilangan tegangan kurang dari 1 detik, dan dia merasakan arus gangguan, dia harus lockout. Ada 2 kondisi. Oke, kita coba. Nah, pada saat nggak ada tegangan, semua LPS A, B, dan C kebuka. Betul ya? Kemudian recloser nutup. Tadi logik yang pertama adalah pada saat dia mendapatkan tegangan, si LPS tersebut harus nutup setelah 3 detik. Setelah 3 detik, LPS A ini dapat tegangan kan? Karena udah merah ya. Tapi yang B masih hijau, C masih hijau. Jadi yang mendapat tegangan hanya yang A. A-nya nutup. Tuk. Begitu A nutup, LPS B dan LPS C dia dapat tegangan, betul? Ya. 3 detik kemudian LPS tersebut nutup. Dua-duanya bareng. Karena logiknya begitu. 3 detik setelah dapat tegangan, saya harus nutup. Nah, begitu nutup seperti ini, apa yang terjadi? LBSB terbuka kembali ya, Pak? Nah, ingat, LPS tidak boleh kebuka pada saat gangguan. Recloser-nya dulu yang ngebuka. Nah, baru diulang lagi dari awal. LPS terbuka semua karena nggak ada tegangan. Kemudian recloser nutup, LPS A dia merasakan tegangan 3 detik kemudian. Dia nutup. Nah, ini yang agak kompleks ya. Pada saat yang kedua ini, LPS C yang nutup. Tapi yang B tidak nutup. Kenapa? Karena tadi ingat, logiknya
yang di sini. LPS itu logout kalau dia udah kebuka. Ya. Apabila LPS masuk kembali namun langsung kehilangan tegangan kurang dari 1 detik serta merasakan arus gangguan. Jadi, pada saat begini LBS ini masuk, B dan C masuk, tapi reklosor langsung buka. Betul nggak? Karena reklosor langsung merasakan gangguan. Artinya, LBS B dan C itu menutup kembali, langsung dia kehilangan tegangan. Betul? Jadi saya ulang. Begitu ini B dan C nutup, langsung kehilangan tegangan. Betul nggak? Sampai di sini. B dan C nutup, langsung kehilangan tegangan. Bisa dipahami? B dan C tutup, langsung kehilangan tegangan. Ya. Jadi di sini saya ulang sekali lagi. Begitu A nutup, LPS B dan C ada tegangan. Logiknya tadi bilang, begitu ada tegangan, saya harus nutup dalam waktu 3 detik. 3 detik dia nutup. Tapi begitu ketika itu juga, reklosor langsung buka, karena dia langsung ada gangguan di sini. Jepret, dia langsung buka. Ya, berarti LPS B dan C, dia menutup, tapi langsung kehilangan tegangan. Betul ya? Sampai di sini bisa pahami? Nah, tapi syarat LPS logout tadi apa? Satu lagi. B dan C tadi masuk kembali namun langsung kehilangan tegangan kurang dari 1 detik. B dan C mengalami hal ini. Tetapi ada embel-embelnya nih. Merasakan arus gangguan. Nah, antara B dan C, siapa yang merasakan arus gangguan? Dua-duanya, B saja, atau C saja? B saja. B saja, betul. Makanya B itu yang logout. B logout itu artinya setelah buka, dia nggak boleh nutup lagi. Tapi yang C dia nutup lagi. Dia otomatis. Nah, ini pernah terjadi, kita pasang di Bali, LPS itu banyak banget. Nah, keuntungannya apa? Secara otomatis dia jalan sendiri. Nggak perlu operator. Beda dengan yang sini tadi. Beda yang sensing arus misalnya. Begitu ada yang arus lebih, dia buka. Tapi si operator harus tahu yang mana ya, yang ini atau yang ini ya. Oh ternyata yang ini. Dia harus datang lagi ke lokasi. Oke, ini saya buka, ini saya tutup. Kalau udah ada SCADA enak. Dari master station tinggal, oke ini saya tutup, oke ini saya buka. Tapi kalau belum ada SCADA gimana? Orang harus ke lapangan. Dan jarak seperti itu bisa berkilo-kilometer gitu. Nah, keuntungan kalau gabungan tadi ya, berapapun LPS ini saya susun, itu secara otomatis jalan. Itu keuntungannya. Tapi ada kelemahannya juga, sehingga sekarang PLN Bali tidak melanjutkan hal tersebut. Nah, pada waktu kuliah sebelumnya, ada yang menanyakan seperti ke saya, dan itu betul sekali. Jadi itu alasannya. Kira-kira ada nggak dampak terhadap pelanggan? Coba ya, saya ulang lagi yang terakhir aja. Nih,
Ada gangguan, recloser buka, LPS buka, ya nutup, nutup, buka lagi, nutup. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa memperkirakan dampaknya apa yang kurang baik terhadap pelanggan? Mungkin saya mau coba jawab, Pak. Silakan. Terjadi pemadaman 2 kali ya, Pak? Betul sekali. Betul sekali. Itu yang dikomplain oleh pelanggan. Tapi cepat, recovery-nya cepat. Gitu. Kalau ini LPS bisa bayangkan, mau 10 LPS nggak ada masalah. Sistemnya tadi, pokoknya begitu 3 detik, dia nutup. Begitu saya di ujung, dia buka lagi. Ya 2 kali pelanggannya. Ya kalau di Bali, pelanggannya hotel. Ya komplain lah. Seperti itu. Makanya keuntungannya adalah ya dia lebih cepat recovery-nya dan lebih sedikit yang terisolir, tapi padam 2 kali. Nah, makanya yang dipakai oleh PLN selama ini adalah yang ini, yang sensing tegangan. Jadi LPS terbuka apabila nggak ada tegangan. Udah, ini aja. Nanti secara manual, karena saat ini rata-rata di Pulau Jawa, LPS itu sudah terintegrasi dengan SCADA, maka di SCADA-nya itu bisa dikontrol. Oh, yang ini saya tutup, saya buka, jadi tanpa menyuruh orang ke lapangan. Gitu. Tapi kalau di luar Jawa, ya masih orang harus jalan, gitu kan. Operator harus jalan ke lokasi gitu. Itu masih kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan, meskipun sebenarnya masih ada yang saya saya mau sampaikan lagi, tapi kayaknya waktunya sudah hampir selesai. Saya ini ya terbuka ya, ini sebenarnya ada beberapa hal yang saya mau tampilkan sebenarnya. Ada beberapa hal mengenai panel antara perbedaan air-insulated dengan full insulated. Isolasi udara, isolasi gas. Tapi kayaknya waktunya kurang mencukupi. Kalau ada yang ingin tahu lebih dalam, dengan senang hati silahkan kontak saya saja. Boleh di email, boleh di WA, silahkan. Nanti saya akan jelaskan di luar waktu yang ditentukan ini, gitu. Silahkan kalau mau dicatat, email saya, WA saya, kapan aja silahkan, saya dengan senang hati. Saya juga masih keep kontak juga dengan kawan-kawan yang sekarang jadi dosen ya di DTE, Pak Budi Sudiarto, terus Pak Aji, terus kemarin ketemu juga dengan Pak Fauzan, ya saya masih keep kontak lah dengan beliau-beliau, dengan teman-teman saya dulu. Silakan, saya dengan senang hati saya akan memberikan berbagi ilmu lah, berbagi yang saya tahu. Oke, silakan dicatat. Kalau sudah, ya barangkali hanya itu yang bisa saya sampaikan.
ke adik-adik semua, mohon maaf kalau mungkin saya terlalu cepat atau mungkin ada yang membingungkan, ya. Tapi silahkan saya membuka diri apabila ingin lebih lanjut mendalami mengenai switchgear, ya. Saya dengan senang hati. Dan insya Allah nanti kalau seandainya ada yang sesi kedua, nanti saya akan lanjutkan dengan regulasi tegangan dengan menggunakan AVR dan kapasitor, dan juga mengenai SCADA, ya, untuk masih jaringan. Kebetulan perusahaan saya ini, Arlisco, itu membangun 80% SCADA 20 kV di PLN. Dari Sumatera sampai ke Papua, 80% sistem di PLN, sistem 20 kV-nya ya, itu adalah Arlisco yang membangun, itu menggunakan software dari Kanada, namanya Surveillance Technology. Ya, seperti itu. Nanti saya akan share sedikit di sesi kedua mengenai SCADA tersebut. Baik, saya rasa itu saja. Atau ada pertanyaan lain? Atau ada masukan? Silakan. Pak, mau nanya Pak, tapi mungkin Silakan. agak di luar. Nggak Itu apa-apa. kalau yang hal-hal instalasi listrik itu semua, berarti ngurus NIDI-nya kemana Pak? Instalasi listrik. Iya, itu kan yang, itu apa harus pakai, apa harus terdaftar di ESDM kah atau di PLN Pak, yang seperti yang instalasi 20 kV itu? Kalau sertifikasi itu ESDM ya, yang dulu itu dari asosiasi. Ya, seingat saya, itu kan ada namanya sertifikat kompetensi ya, betul ya? Sertifikat kompetensi itu, kalau dulu zaman saya, itu ada yang B, C, dan D. Kalau nggak salah seperti itu. Kalau B itu low voltage, C itu medium voltage, D itu high voltage. Nah, alhamdulillah saya sudah di D, saya sudah tertinggi sejak tahun 2013 pada waktu itu. Saya ujiannya itu dari namanya APEI, Asosiasi P-nya itu apa ya? Electrical Indonesia, EI-nya. P-nya saya lupa. Asosiasi apa P-nya itu, saya lupa. Nah, setelah saya mendapatkan sertifikasi itu, nah sekarang ini ya yang saya tahu itu harus didaftarkan ke ESDM. Gitu. Jadi ujung-ujungnya ya SDM memang. Seperti itu. Itu ya yang saya tahu. Baik Pak, makasih Pak jawabannya. Tapi boleh juga ditanyakan, kan di UI sendiri kan punya itu ya, kayak lembaga asesor ya. Lembaga asesor. Nah, di situ yang salah satunya itu ada bos saya dulu waktu di Siemens, sama Pak Eka Prasetya, itu salah satu asesornya. Itu masih aktif juga di situ. Boleh ditanyakan di situ. Pak Made Ardita juga kalau nggak salah aktif juga di situ, asesor. Mungkin beliau lebih paham mengenai hal itu. Gitu. Oke, yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Saya mungkin ingin bertanya, Pak. Silakan. Dilihat dari presentasi Bapak kan tadi, Bapak sebagai direktur di PT Arlisco Elektrika Perkasa ya, Pak? Betul. Nah, itu berfokusnya itu tentang equipment listrik yang digunakan pada sistem tenaga listrik aja ya, Pak? Atau bersangkut paut dengan pembangkit juga, Pak? Oke, baik. Jadi perusahaan saya ini fokusnya hanya di medium voltage dan SCADA. Begitu. Saya tidak masuk di pembangkit. Tidak masuk saya.
Nah, perusahaan saya, pabriknya ada di Legok, itu memproduksi sendiri load break switch yang tadi LBS yang saya sampaikan tadi, kemudian panel berisolasi gas, itu kami dapat lisensi dari Jerman, kemudian recloser yang tadi saya sampaikan, itu juga kami dapat lisensi dari Amerika, namanya Eaton, kemudian apa namanya, jointing atau alat penyambung kabel dan terminasi kabel 20 kV, itu juga kami produksi sendiri di pabrik kami di Legok. Memang kami fokusnya di medium voltage saja dan SCADA. Karena kalau kami harus ke pembangkit, itu ilmunya jujur berbeda. Ilmunya berbeda. Sangat kompleks kalau pembangkit. Kita belum fokus ke sana. Kita belum mengarah ke sana. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan yang lain. Baik, kalau memang nggak ada, tadi ketua kelasnya saya lupa, dengan siapa? Saya lupa. Saya Pak Farel. Oh, Farel ya. Oke. Baik, Farel, kalau begitu saya serahkan ke Farel, saya cukupkan di sini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penyampaian yang kurang dimengerti atau apa, tapi saya membuka diri, saya persilahkan untuk kontak saya langsung, Japri, silahkan email atau WA, saya sangat terbuka, saya sangat senang sekali kalau emang ada yang ingin tahu lebih dalam ya. Baik, saya serahkan ke Farel. Terima kasih banyak atas perhatiannya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Farel. Oh ya Pak, sebelum ini biasanya ini Pak foto bersama Oh, sebagai boleh. absensi. Ya, boleh, silakan. Ya, boleh on cam semuanya bentar ya. Baik, sudah Pak. Baik, terima kasih semuanya. Kalau begitu saya izin untuk live ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, saya izin live.